yaitu dampak pada ekologi. Yang ketiga itu variabel kontrol, yaitu faktor-faktor yang dikenakan pada objek penelitian, antara lain jumlah pemburu, luas panen, dan luas permukaan yang diburu. Dan yang terakhir itu cara pengukuran kelimpahan fauna. Kemudian variabel moderator, yaitu yang memiliki pengaruh kuat dan lemahnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu ambang batas panen berkelanjutan. Next. Berikutnya adalah langkah-langkah penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan untuk survei etnoekologi pada penelitian ini adalah poin-poin interview dan lembar kuesioner. Sedangkan untuk survei fauna digunakan instrumen berupa linear transect dan program distance V6.0 untuk menganalisis data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk survei etnoekologi adalah wawancara langsung atau direct interview dan pemberian kuesioner kepada pemburu. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk survei fauna adalah observasi secara langsung dengan melakukan beberapa metode seperti metode Leopold, metode Green, metode Kelker, dan metode Deret-Fourier untuk mendapatkan data densitas fauna. Survei fauna ini dilakukan pada 2 lokasi, yaitu Korea dan Konamama selama 33 bulan. Next. Berikutnya adalah ukuran sampel. Besar sampel pada survei etnoekologi adalah 69 pemburu pada musim kemarau dan 92 pemburu pada musim hujan. Sedangkan pada survei fauna, sampling dilakukan pada linear trail sepanjang 4-5 km, yang mana pengambilan sampel ini diulang setiap hari hingga mencapai 100 km dan dilakukan selama 33 bulan penelitian. Untuk teknik sampling akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk teknik sampling yang digunakan yakni non-probability sampling, di mana teknik ini dikarenakan menggunakan wawancara dengan tidak acak dan purposive sampling. Hal ini ditunjukkan yakni dengan mewawancara secara langsung serta memberikan beberapa kuesioner kepada komunitas yang disurvei serta para pemburunya. Nah, beberapa informasi yang diminta ialah mengenai data pribadi seperti nama serta umur, dan informasi lain yakni metode pengangkutan, durasi perjalanan, lokasi, senjata, jenis kelamin spesies, beserta usianya. Baik, selanjutnya. Ya, baik, selanjutnya terkait uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas ini, pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu terdiri dari teknik wawancara langsung dan kuesioner, kedua observasi secara langsung dengan menganalisis garis transek, jejak kaki, lubang, sarang, bekas goresan, kotoran, bulu, dan rambut. Dan untuk teknik terakhir adalah studi literatur yang membandingkan dengan jurnal ataupun sumber lainnya yang membahas terkait toponomi. Adapun uji validitas ini dilakukan untuk melakukan uji keabsahan data hasil penelitian dengan membandingkan atau mengecek terhadap sumber lainnya. Selanjutnya adalah uji reliabilitas, yaitu untuk pada penelitian ini menggunakan secara kuantitatif dengan analisis indeks kelimpahan per kilometer atau kilometrics index atau disingkat dengan KI yang berfungsi membandingkan kekayaan spesies pada berbagai lokasi ataupun waktu. Next please. Ya, selanjutnya adalah rancangan tabel. Untuk penelitian ini diambil untuk salah duanya. Yang pertama ada tabel pertamanya itu terkait densitas ketiga spesies primata pada lokasi perkebunan Konami dengan menggunakan 4 metode perhitungan dengan satuan indeks per kilometer kuadrat. Untuk tabel 1 ini terbagi menjadi 5 kolom dan 4 baris, di mana pada kolom pertama berisi nama-nama spesies primata yang ditemukan pada lokasi Konami, kolom kedua berisi hasil perhitungan densitas setiap spesies menggunakan metode Green, kolom 3 menggunakan metode Leopold, kolom keempat menggunakan metode Fourier, dan kolom kelima itu menggunakan metode Kelker. Sedangkan untuk baris 2 hingga 4 berisi hasil perhitungan metode setiap spesies primata yang ditemukan. Next please. Selanjutnya ini adalah tabel kedua, yaitu terkait area perkebunan, penyebaran berbagai komunitas dan jumlah pemburu setiap lokasi. Untuk tabel 2 ini terdiri dari 3 kolom dan 4 baris, di mana pada kolom pertama hasil variabel yang dicari, seperti luas area pemburuan, lalu ada tidaknya kompetisi teritorial, lalu jumlah pemburu pada musim kemarau dan musim hujan, serta lamanya pengamatan dalam satuan bulan. Sedangkan pada kolom 2 berisi hasil pengamatan, yaitu pada lokasi Makoria, sedangkan pada kolom ketiga berisi hasil pengamatan pada lokasi Konamama.
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis data. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik data kuantitatif yang berdasarkan pada observasi variabel pemburu dan juga area pemburuan. Kemudian dilakukan juga pengamatan densitas spesies dengan menggunakan 4 metode secara bersamaan yang kemudian akan didapatkan informasi berupa faktor model pemburuan berkelanjutan. Kemudian teknik yang digunakan secara keseluruhan adalah dengan pendekatan multidisiplin, di mana untuk menyoroti relevansi antara etnoekologis dengan sosioekonomi masyarakat saat mempertimbangkan model pemburuan berkelanjutan. Selanjutnya adalah penyajian hasil analisis data penelitian. Yang pertama adalah densitas spesies pemburuan. Di sini terdapat 3 spesies primata yang mudah ditemui di area penelitian dan juga memiliki dampak yang besar pada penelitian ini. Kemudian di sini dilakukan perhitungan dengan menggunakan 4 metode yaitu Green Method, Leopold, Fourier, dan juga Kelker. Nah, di sini keempat metode ini dinyatakan dalam bentuk individu per kilometer persegi. Nah, kemudian densitas ini digunakan sebagai salah satu penentu faktor koreksi yang kemudian akan digunakan untuk menentukan model pemburuan berkelanjutan. Selanjutnya di sini terdapat gambar 2, yaitu perubahan kelimpahan spesies. Pada bagian atas terdapat grafik perubahan kelimpahan spesies 4 spesies primata. Kemudian pada bagian bawah terdapat perubahan kelimpahan spesies 3 spesies ungulata dan 1 spesies hewan pengerat. Nah, observasi ini dilakukan selama rentang 4 tahun dan di luar daerah pemburuan. Kemudian pada gambar 3 terdapat area pemburuan di 3 daerah pada 4 spesies primata. Dari ketiga gambar ini dapat terlihat menunjukkan variasi musim dan temporal pada gambar 2 dan juga menunjukkan variasi geografis pada gambar 3. Selanjutnya di sini terdapat variabel kuantitatif yang digunakan yaitu area pemburuan dan pemburu. Pada gambar 4 terdapat variabel yang berkaitan dengan area pemburuan yaitu di Malkoria dan Konamama, yaitu area pemburuan, kemudian kompetisi teritorial, kemudian jumlah pemburu dan juga durasi pemburuan. Kemudian di sini dapat terlihat area pemburuan dengan metode kuadrat dan metode buffer. Ketika menggunakan metode kuadrat menghasilkan nilai 5-13% lebih besar daripada saat menggunakan metode buffer. Sehingga direkomendasikan ketika menggunakan metode buffer untuk menambahkan 10% faktor pada area yang dihitung. Kemudian untuk Malkoria dan Konamama terdapat kompetisi teritorial. Kemudian jumlah pemburu saat musim kemarau di Malkoria ada 41 pemburu, sedangkan di Konamama ada 28 pemburu. Sedangkan saat musim hujan terdapat 57 pemburu di Malkoria dan 35 pemburu di Konamama. Kemudian durasi yang dilakukan untuk observasi ini yaitu selama 8 bulan. Selanjutnya pada gambar 5 terdapat variabel berkaitan dengan pemburu, yaitu jumlah pemburu, kemudian banyaknya perjalanan, kemudian rata-rata durasi perjalanan. Di sini dapat terlihat bahwa jumlah pemburu pada saat musim kemarau itu lebih sedikit daripada saat musim hujan, dikarenakan kurang lebih 25% dari pemburu melakukan kegiatan ekonomi lainnya, seperti kegiatan agrikultur. Kemudian untuk jumlah perjalanan saat musim hujan lebih banyak dengan waktu yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan efisiensi pemburuan saat musim hujan lebih buruk daripada saat musim panas. Selanjutnya di sini terdapat area pemburuan di 3 daerah berbeda yaitu Konamama, Malkoria, dan Regina. Di sini terdapat kotak biru yang menunjukkan 5x5 kuadrat, kemudian kotak merah menunjukkan daerah overestimasi dengan metode kuadrat, dan juga kotak kuning yang menunjukkan 2,5 km buffer yang digunakan pemburu yaitu jalan maupun sungai. Dari gambar ini merupakan hasil dari yang digunakan dengan menggunakan metode buffer dan juga
metode kuadrat. Kemudian di sini terdapat gambar tabel pada 4 daerah penelitian, kemudian spesies yang ditemukan, densitas spesies, kemudian ukuran populasi pada setiap area, kemudian rasio yang bisa diburu, kemudian jumlah hewan yang bisa diburu, kemudian jumlah hewan yang diburu, dan maksimal potensial pemburuan. Di sini dapat terlihat bahwa nilai estimasi dan nilai koreksi itu terdapat perbedaan. Di sini nilai estimasi ini merupakan teori dari Robinson dan Redford, sedangkan nilai koreksi adalah hasil dari penelitian. Sehingga ketika untuk mendapatkan model pemburuan berkelanjutan, diperlukan untuk menerapkan faktor koreksi, yaitu yang pertama, densitas yang tercatat, kemudian 50% dari ambang batas maksimum, kemudian pengurangan 10% area pemburuan, dan penambahan 25% pemburu. Sehingga pada akhirnya akan didapatkan model pemburuan berkelanjutan yang mempunyai nilai ekologi dan juga menguntungkan untuk sosioekonomi masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah satu. Baik. Untuk selanjutnya kelompok 7 ya. Silakan perwakilan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Serafina dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan TV jurnal mengenai gigitan ular dan etnobotani di wilayah Timur Antioquia, Kolombia, penggunaan tumbuhan secara tradisional dengan judul dalam bahasa Inggris Snakebite and Ethnobotany in the Eastern Region of Antioquia, Colombia, the Traditional Use of Plants, dengan anggota Belian Misfa, Artika Mahardika, Rafika Resti, Koni Masuroh, Nabilah Amalia, dan Maulin Atina. Baik, yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menyelamatkan dan melestarikan pengetahuan kuno tentang tanaman yang digunakan untuk melawan kecelakaan opidian di wilayah geografis Departemen Antioquia. Kemudian jenis penelitiannya yaitu non-experimental survey. Dengan survei yang tidak terstruktur dan mengumpulkan informasi dari penyembuh atau penikmat tanaman yang dikenal baik di wilayah tersebut. Baik, selanjutnya adalah rancangan penelitian. Di sini rancangan penelitian yang dilakukan adalah jenis rancangan penelitian survei. Jenis data dijelaskan rinci sebagaimana tabel yang tertera pada layar. Jadi yang pertama jenis data nominal, yaitu jenis datanya adalah tanaman obat tradisional dan juga daerah dengan gigitan ular yang tinggi. Untuk satuan untuk jenis data ini adalah spesies dan juga kota madya. Selanjutnya, untuk jenis data ordinal berupa nilai tanaman penyembuhan yang satuannya direpresentasikan dalam bentuk presentasi kesembuhan. Kemudian, jenis data yang ketiga adalah rasio, yaitu berupa data usia tabib atau dukun yang direpresentasikan dalam satuan tahun. Selanjutnya, terdapat pula jenis data kontinu yang berupa campuran ramuan dan direpresentasikan dengan satuan liter, tetes, dan juga gram. Selanjutnya, untuk terdapat pula jenis data kualitatif deskriptif, yaitu tanaman
Prompt